Ya, kita kerap kali ngerasa malas ketika ingin mulai mengerjakan sebuah tugas ataupun pekerjaan. Ya, sebagai manusia, rasa malas itu bukanlah suatu hal yang asing ya. Karena memang sering hadir dalam diri kita dan juga suka tiba-tiba datang ke diri kita ketika ingin memulai suatu hal ataupun pekerjaan. Dan aku juga sampai saat ini itu masih kerap kali gitu ya, ngerasa malas ketika ingin memulai kerjaan. Baik kalau misalnya kerjaan itu yang cukup susah gitu. Karena di awal aku udah kepikiran dulu, udah overthinking dulu, yang ngebuat aku itu udah pusing duluan sebelum memulai, yang ujung-ujungnya ngebuat aku itu jadi malas untuk mengerjakan tugas ataupun pekerjaan tersebut. Tapi sampai saat ini aku itu terus mencari cara untuk bisa menghilangkan dan menghindari rasa malas dan suka tiba-tiba hadir tersebut. Karena bagaimanapun kan rasa malas ini harus dilawan ya. Kita nggak boleh tenggelam dalam rasa malas, kita nggak boleh kalah sama rasa malasnya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita kalah sama rasa malasnya, ya ujung-ujungnya yang rugi ya diri kita sendiri. Kerjaan jadi terbengkalai, tugas jadi numpuk, kita jadi pusing, dan lain sebagainya. Jadi memang kita itu nggak boleh kalah sama rasa malasnya dan kita harus bisa ngelawan rasa malas tersebut. Dan sampai saat ini ada dua cara yang cukup ampuh untuk diriku, dan di video ini aku itu mau bagiin dua cara tersebut. Yang semoga juga ampuh untuk diri kamu sehingga bisa ngebantu kamu untuk bisa ngelawan rasa malas yang suka tiba-tiba datang ketika ingin mulai mengerjakan suatu tugas ataupun pekerjaan. Cara yang pertama adalah coba mulai dari mengerjakan bagian yang gampangnya terlebih dahulu. Ya misalnya kamu punya tugas ataupun pekerjaan itu kan pasti ada bagian per bagiannya. Ada step by stepnya. Ada langkah per langkahnya kan. Nah, kamu bisa coba kerjakan dari bagian yang mudahnya terlebih dahulu. Bagian yang gampangnya terlebih dahulu. Kenapa? Karena ketika kamu mengerjakan dari bagian yang gampangnya terlebih dahulu, ini kan membutuhkan effort yang gak besar, sehingga kamu akan bisa menghindari rasa malas ketika ingin mulainya. Dan ketika kamu bisa berhasil menyelesaikan bagian yang gampangnya, ini tentu akan muncul rasa semangat dan juga momentum untuk bisa kamu mengerjakan bagian-bagian lainnya. Sehingga akhirnya ya kamu bisa menyelesaikan tugas itu sampai selesai. Kalau misal kamu di awal mengerjakan bagian susahnya dulu, kepikiran dulu sama bagian susahnya, sama bagian yang kamu anggap sulit gitu ya, ya ujung-ujung kamu akan malas untuk memulainya karena kamu udah pusing duluan, udah overthinking duluan. Yang ujung-ujungnya mungkin kamu gak akan pernah memulai mengerjakan tugas ataupun pekerjaan tersebut. Kayak contohnya kayak gini, kayak aku nih, kayak buat konten YouTube. Kalau misalnya di awal aku itu udah mikirin dan udah nyiapin untuk proses editingnya dulu, ya mungkin aku akan malas untuk mulai record konten ini, konten YouTube ini. Tapi kalau misalnya dari awal aku mikirnya, ya udah deh, coba buat skripnya dulu. Coba deh ngomong depan kamera dulu. Urusan editing mana urusan nanti. Nah, ini akan lebih memotivasiku untuk segera mulai mengerjakan konten YouTube ini. Dan kalau udah mulai mah ya ujung-ujungnya ya aku kerjakan sampai selesai gitu. Jadi ketika kamu mengerjakan bagian yang gampangnya dulu, ini akan ngebantu kamu untuk memulai. Dan kalau udah memulai ya akan terbentuk semangat dan momentum gitu loh. Untuk kamu bisa mengerjakan bagian-bagian lainnya sampai selesai. Jadi cara yang pertama adalah coba kerjakan dari bagian yang gampangnya ataupun yang mudahnya terlebih dahulu. Kemudian cara yang kedua yaitu ciptakan kondisi yang memaksa. Ya, cara kedua ini yang cukup ampuh ya. Dimana kamu harus paksa diri kamu dengan cara menciptakan kondisi yang bisa memaksa diri kamu untuk mulai aja dulu. Contohnya gimana? Contohnya misal kamu mau buat konten tuh ya. Ya udah, kamu ke meja kerja, duduk di kursi kamu, buka laptopnya, entah nanti pas udah dibuka itu bengong semenit 2 menit nggak apa-apa. Tapi pasti deh, nanti habis bengong, kamu itu pasti kepikiran langkah-langkah yang harus kamu mulai. Entah udah buka laptopnya, aku buat skripnya dulu, atau mungkin aku cari referensi dulu, cari ide dulu, dan lain sebagainya. Yang ujung-ujungnya kamu itu memulai, kamu bisa mulai, yang ujung-ujungnya juga kamu pasti akan ngerjakan pekerjaan ataupun tugas tersebut sampai selesai. Atau misalnya kamu mau pergi ke gym deh, kamu mau nge-gym gitu ya. Ya udah siap-siap dulu, lalu pergi ke gym ya. Nanti kalau udah di gym kan kamu nggak mungkin balik lagi ke rumah kan, karena ya buang-buang waktu aja. Kalau udah di gym ya kamu pasti mau nggak mau harus nge-gym. Yang ujung-ujungnya tugas kamu untuk nge-gym ya selesai. Jadi kamu itu harus ciptakan kondisi yang bisa memaksa diri kamu untuk segera mulai gitu. Nanti mah kalau udah mulai itu pasti akan ngalir-ngalir aja. Kamu pasti akan ngalir ngerjain tugas ataupun pekerjaannya sampai selesai. Karena memang rasa malas itu pasti munculnya ketika kita belum memulai. Nanti pas udah mulai mah pasti akan ya udah ngalir aja. Pasti kamu akan bisa menyelesaikan tugas ataupun pekerjaannya sampai selesai. Jadi cara yang kedua yang cukup ampuh adalah ciptakan kondisi yang memaksa. Karena kalau kamu nggak bisa menciptakan kondisi yang memaksa, kamu itu nggak akan bisa memaksa diri kamu untuk mulai aja dulu.
Oke, jadi itulah 2 cara yang biasa aku lakukan untuk bisa melawan dan menghindari rasa malas, dan semoga juga cara ini ampuh untuk diri kamu, sehingga bisa bantu kamu untuk melawan dan menghindari rasa malas dalam diri kamu yang suka tiba-tiba datang ketika ingin mulai mengerjakan suatu tugas ataupun pekerjaan. Oke, segitu aja video kali ini. Jangan lupa like, comment, and share, dan subscribe. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian, biar makin banyak yang gak kalah sama rasa malasnya. Thanks for watching, dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Goodbye.